warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, nahmadullaha wa nashkuruh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memuji dan mengagungkan Allah Tabaraka wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang terbesar yang harus kita selalu syukuri, nikmat hidayah dan taufiknya. Nikmat hidayah di atas dinul Islam, nikmat di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat di atas sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Juga alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah nikmat kesehatan wal afiyah pada diri kita, dan juga nikmat waktu luang dan kesempatan. Ini nikmat besar, dan kita juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, untuk beribadah. Itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pagi hari ini, siang hari ini yang menjelang zuhur, duduk bersimpuh di antara baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarak insyaallah, diberkahi, dalam yaitu rangka apa? Talabul ilmi, membahas, mengkaji agama kita, agama Islam, agama yang satu-satunya yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kita akan bahas masih meneruskan tentang kitab ini, kitab Ushul Salasah. 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ini kitab dasar daripada akidah ya, tapi yang wajib kita mengetahuinya karena isinya yang mubarak insyaallah, banyak faedahnya, banyak faedah ilmu. Yang kita akan bahas ikhwani fiddin wa akhwati fiddin mengenai tentang al-iman ya. Al-imanu billah, arkanul iman as-sittah. Kita membahas rukun iman yang 6. Ya, mungkin sudah pada hafal, tapi kita akan bahas bagaimana penjelasan ya, perincian mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman pada takdir khairihi wa syarrihi. Itu berdasarkan landasan Al-Quran wa Sunnah dan juga ijma' para sahabat, para ulama, yang kita ya, bukan hanya sekedar ya, menghafal ya, tapi betul-betul mengilmui rukun iman ini ya, kemudian menjadikan keyakinan, keimanan yang sempurna, itu yang diharapkan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Iman, rukun iman yang pertama itu al-imanu billah, dan rukun iman yang 6 kemarin sudah disebut begini ya. Ini adalah pilar akidah, bukan hanya pilar agama, pilarnya akidah Islam, penyangga tiangnya akidah Islam, yang akidah
Islam itu dibangun di atas 6 rukun. Apabila salah satunya diingkari gitu, maka sama dengan mengingkari seluruh rukun iman ya. Jika salah satunya tidak ditegakkan, maka tidak menegakkan akidah yang sebenarnya. Bahkan dia tidak dikatakan beriman gitu. Ini namanya arkan ini kan. Ya, pilar. Rukun di sini kan tiang, pondasi, penyangga agama, penyangga akidah agama Islam. Jika salah satunya hilang, tidak diimani, maka akan meruntuhkan yang lainnya sehingga tidak dianggap beriman. Isi lagi, rukun iman ini satu kesatuan. Rukun iman yang 6 ini sudah ijma para ulama, para sahabat, para tabi'in, para kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ijma tentang rukun iman itu ada 6. Ya, jangan sampai nanti kan ada yang menyampaikan iman itu ada 5 misalkan itu. Kemudian juga ada 7 atau juga isinya ada yang salah satu berbeda. Berarti itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat ya. Dan itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena ada yang ajaran yang rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda. Sekali lagi ini harus ditanamkan kepada anak didik kita ya. Dan tadi bahwasanya jika salah satunya tidak ditegakkan, maka dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gugur keimanannya, batal keimanannya ya. Kemudian rukun iman yang pertama di sini adalah al-imanu billah. Kemarin dasar hukumnya sudah disebutin ya, rukun iman itu dasarkan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi tentang adanya rukun iman yang 6 ini, dalil Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat berapa? 177. Qala Allah Ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wal kitabi, beriman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Itu 5 rukun ya. Sedangkan rukun yang terakhir tentang qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, ad-dalilu qadari qalu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran, bil qadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Itu dasar adanya rukun iman dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 177, Al-Qamar ayat 49 sebagian ya, dan ada lagi ayat yang lain. Dalam hadis yang sahih banyak ya, di antara hadis terkenal adalah hadis Jibril alaihissalam ya, yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Rasul menjawab, ketika ditanya tentang iman, maka dijawab dengan rukun iman yang 6. Ketika bertanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Dan ketika bertanya tentang ihsan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyembahnya. Dan jika engkau tidak bisa apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya.
Dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah Allah melihat engkau, ya, melihat kalian atau melihat kamu, ya. Nah, itu ihsan. Kemudian hadis yang lain juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, hadis apa namanya, itu rukun Islam, ya, tentang Ibnu Umar ketika bunyal Islam ala khamsin, ya. Islam dibangun atas 5 perkara. Kami sebutin rukun Islam, ya. Intinya ada dalam hadis-hadis yang lain tentang dasar dalil bahasanya rukun iman itu ada 6. Dan ini sudah ijma'ul ulama, ya. Nah, rukun iman yang pertama yang kita akan bahas al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membenarkan, ya, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diketahui, rukun iman yang pertama itu para ulama mengatakan asrul usul, ya. Pokoknya dari pokok-pokok keimanan. Ini beriman pada Allah ini pokoknya seluruh keimanan. Pokoknya seluruh keimanan. Ya. Di rukun iman yang lain yang 5 itu akan kembali kepada rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Ini harus diperhatikan, ya. Maka saya menjawab di sini menerangkan rukun yang pertama bahwa imanu billah itu mencakup yang harus diimani adalah 4 hal, gitu kan, di sana, ya. Ada di tulisannya kan, ya, di sana, ya. Jadi beriman pada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan mengimani 4 perkara, ya. Dikatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-imanu biwujudillahi subhanahu wa taala. Mengimani keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imanu bi tauhidir rububiyah, mengimani tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imanu bi tauhidil uluhiyah, mengimani tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi tauhidil asma'i was sifat, mengimani tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah ini mengharuskan, mewajibkan, meyakini, mengakui, ya, membenarkan empat hal. Dikatakan beriman pada Allah, ya. Amantu billah, aku beriman pada Allah. Amanna billah. Maksudnya apa? Ketika orang mengatakan aku beriman pada Allah, yaitu mengimani 4 perkara. Mengimani adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutin, ya, wujud Allah dibuktikan dengan 4 hal. Keberadaan wujud Allah itu ditetapkan dengan 4 hal, bil aqli wal hissi wal fitrati wasyar'i. Keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki wujud ditetapkan dengan 4, dengan akal, dengan hissi. Apa hissi? Hissi itu apa? Hissi, apa hissi? Apa Amir Kemal? Ya? Bil hissi. Hissi itu apa? Panca indera, ya, bahasa kita. Jadi bisa dibuktikan dengan akal, dengan panca indera. Panca indera berarti bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dipegang, bisa disaksikan. Itu hissi. Kemudian keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan fitrah. Itu difitrahkan dalam hati manusia. Dan juga keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala dengan syar'i, dengan syariat. Dengan syariat. Itu kitabullah Subhanahu wa taala yang diturunkan, ya, kepada para nabi-nabinya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan, sekali lagi, ini pokoknya dari
namanya aslul usul bahasa Arabnya. Para ulama mengatakan al-iman billah itu aslul usul. Aslu itu pokok, al-usul itu pokok-pokok. Jadi gimana itu? Pokoknya dari pokok-pokok. Ya, jadi pokoknya dari berbagai macam pondasi. Jadi saking pentingnya. Ini yang seluruh rukun iman yang kelima tadi akan kembali ke rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama. Kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali ya menyebutkan keimanan. Tentang keimanan yang mana? Keimanan pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, yaumul akhir dan qadar. Kata para ulama, banyak ayat dalam Al-Quran itu justru sebagian besar menerangkan tentang Allah. Ya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, ya, tentang ya, sifat-sifat Allah, kemudian juga ciptaannya, keagungannya, kebesarannya. Sebagian besar kata Ibnu Qayyim, Al-Quran menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenalkan ma'rifatullah. Maka tidak ada jalan lain untuk ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dalam dengan Al-Quran, dengan tauhid. Jadi ini yang tidak dipahami ya kaum muslimin sekalian. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang paling penting, paling utama dalam keimanan. Sehingga Al-Quran berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang perbuatannya, tentang namanya, tentang sifatnya, itu sangat banyak. Tidaklah ayat yang dibaca, ayat yang dalam satu surat itu pasti di sana ada nama Allah yang disebut. Ya, dalam ada surat Al-Fatihah saja itu sudah dibuka dengan nama dan sifat Allah. Dari awalnya Bismillahirrahmanirrahim sudah ada berapa nama di sana? Ada tiga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian turun ke Alhamdulillahirabbil alamin juga ada nama Allah. Dan terus begitu, dan ditutup dalam surat An-Nas. Di sana juga Allah mengenalkan apanya? Di surat An-Nas ada berapa nama Allah di surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas berarti satu nama Allah. Apa di sana? Rabb, pemelihara, pencipta, penguasa dan yang menguasai. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa bedanya Malik sama Malik? Kalau dari Al-Fatihah di sana Maliki Yaumiddin. Jadi maknya dimadkan ya. Kalau di surat An-Nas maknya dimadkan enggak boleh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, enggak boleh. Tapi padahal kalau secara makna itu berdekatan. Ya Allah itu Malik, maka Malik Yaumiddin. Artinya Malik Yaumiddin artinya itu raja yang menguasai. Apa? Malik itu maksudnya yang menguasai ya. Yang menguasai yang menguasai hari pembalasan, penguasa mutlak. Nah, itu dibahas surat Al-Fatihah ya. Kalau di surat An-Nas Malikin Nas itu artinya raja. Kalau maknya pendek artinya raja. Malik itu raja. Di manusia ada raja tapi tidak menguasai. Hanya sebatas namanya raja. Maka manusia raja itu nisbi, tidak jadi raja yang sebenarnya. Makanya Allah sangat marah kepada orang yang mengatakan dirinya Malikul Amlak. Itu orang yang sangat
Allah benci yang menamakan dirinya dengan raja di raja, rajanya para raja. Itu Allah sangat benci kan. Antara nama yang paling diharamkan, dibenci oleh Allah, Malikul Muluk. Karena manusia mah raja tapi nggak bisa menguasai, karena dia hanya sebatas namanya raja, tapi nggak bisa menguasai rakyatnya, nggak bisa kan. Rakyatnya ayah ngeberontak nggak bisa apa-apa, malah dia bisa diberontak atau diganti. Itu raja hanya sebatas ya nisbi, tidak mutlak. Kalau Allah itu ya raja, ya penguasa mutlak. Ya Allah raja dalam semesta yang juga penguasanya secara mutlak, otoritasnya penuh. Raja enggak, manusia suatu saat dia akan diganti, terbunuh, mati, atau juga enggak bisa menguasai wilayahnya. Itu perbedaannya. Jadi ada Malik penguasa, ada Malik artinya raja. Itu sudah ada 3 nama. Kemudian Ilahin Nas, sesembahannya manusia, itu nama yang ketiga. Maka seluruh Al-Quran, hampir sebagian besar, kalau tidak seluruhnya, kalau Ibnu Qayyim menyatakan seluruh Al-Quran isinya tauhid, isinya tentang ketauhidan, dan sebagian besar menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya untuk selalu kita membahas tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebatas hanya nama atau sebatas teori ya. Tidak, ini ilmu yang harus dipelajari sepanjang hidup ya. Karena seluruh syariat itu akan kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kalau tadi dalam Al-Quran, Quranul Karim itu juga isinya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat apa? A'zamul ayat fil Quran, kata Rasulullah ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, qura'nya sahabat ya. Dan siapa Ubay bin Ka'ab? Ikhwan, akhwat kalian, Ubay bin Ka'ab itu imam yang pertama ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Masjidil Haram. Itu imam pertama yang ditunjuk sebagai wakil Nabi ya, yang menjadi mengimami orang di Islam setelah Fathul Mekah. Karena Rasul mengetahui kemampuan Al-Qur'annya, sehingga sampai bagaimana kemuliaan Mu'ad siapa tadi? Ubay bin Ka'ab, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran secara khusus kepada Ubay. Kemuliaan Ubay bin Ka'ab ya. Orang yang hidupnya dengan Quran, suaranya merdu, indah, dan riwayat Quran itu akan kembali kepada Ubay. Ada 4 sahabat ya, yang riwayat Quran akan kembali ke 4 sahabat. Sahabat yang lain belajar kepada sahabat ini. Ubay bin Ka'ab, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian Salim Maula Hudzaifah. Itu 4 sahabat Qura ya. Ali termasuk ya. Abdullah bin Mas'ud di antaranya. Nah, ini Ubay bin Ka'ab ini ya sampai disuruh oleh Allah oleh Allah supaya Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay menangis ya tatkala, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Iya, Allah menyebut namamu wahai Ubay. Maka Ubay nangis terharu. Sampai ada ya, maksudnya sahabat yang disebut oleh Allah langsung namanya, bacakan Quran kepada Ubay. Karena kelak dia akan menyimpan Qur'annya dalam hatinya sehingga menjadi imamnya para qurra. Seluruh Al-Quran yang ada di dunia jagat raya sekarang itu pasti riwayatnya kepada Ubay ya, sebelum ke Rasulullah SAW. Di samping 3 sahabat yang mulia tadi. Apa kata Rasulullah kepada Ubay tadi hadisnya? A'zamul ayatu fil Quran. Ada yang tahu?
Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Nanti ada surat yang paling agung dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat a'zamul ayat. Ya. Nah, itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa paling agung? Karena di dalamnya dari awal sampai akhir memberitakan, menginformasikan tentang nama dan sifat Allah. Tatkala satu ayat di dalamnya khusus menceritakan ayat dan sifat, nama dan sifat Allah, itu ayat-ayat yang agung. Ayat yang agung. Maka ayat kursi mengapa menjadi ayat a'zamul ayat fil Quran? Dan Ubay bin Ka'ab belum dikasih tahu tapi sudah tahu. Maka Rasul mendoakannya sambil menepuk dadanya. Nah ini ya. Jadi apa? Didoakan ya ditepuk dadanya. Dan tidak siapa yang enggak bahagia ya. Ditepuk dadanya sama Rasulullah, tangan yang mulia dan agung. Ya. Jadi ayat yang paling agung saya lagi ya, dalam Al-Quran ayatul kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi di sana? Padahal suratnya surat apa? Ayat kursi Al-Baqarah ayat berapa? Ayat kursi 255. Karena di sana ada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Itu alasannya kenapa ayat kursi, karena ada kursi Allah itu seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Kursinya Allah, bukan kursi pengertian kita al-kursiyu. Nah, ada apa bahasa Arabnya al-kursiyu? Bahasa Indonesia al-kursiyu, bahasa kitanya apa? Ya kursi. Tempat duduk maksudnya kursi, tempat duduk ya. Karena kalau sofa mah al-arikah ya, beda dari kalau sofa mah numpuknya. Al-arikah kan bahasa Arabnya. Tapi kursi mah itu kursi bangku, tak kursi besi atau kursi. Ya, tembok itu kursi. Jadi apa maksudnya kursi di sana? Sekali lagi jangan diartikan itu kursi seperti kursi kita. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan kursinya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Ya. Itu kursi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bawah arsy. Yang lebih besar kursinya Allah, sekali kursinya Allah bukan kursi seperti kursinya Allah bukan seperti kursi ini ya, yang Ustaz duduki ya, bukan. Jadi kursinya Allah itu adalah seluas langit dan bumi, yaitu makhluk Allah di bawah arsy. Sedangkan arsy itu apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha itu bersemayam di atas arsy. Di bawah arsy itu ada kursi. Maka kursi itu seluas langit dan bumi. Maka Ibnu Abbas mengatakan kursinya Allah itu adalah al-maudhu, yaitu tempat untuk meletakkan al-qadamain. Ya, itu meletakkan kedua telapak kaki, itu arti kursi. Intinya itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah makhluk yang agung dan besar, yang melebihi besarnya dari langit-langit dan bumi. Jadi tadi ayat yang agung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 255 itu ayat kursi. Sekarang kalau a'dhamu surah fil Quran, surat apa? Suratul Fatihah. Surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena diawali dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama di dalamnya juga diterangkan dengan nama dan sifat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan adanya uluhiyah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintah untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat yang paling agung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi intinya di mana surat di sana ada tentang sifat dan nama Allah, menerangkan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ayat yang agung. Ya. Kemudian juga dalam sebuah riwayat surat yang thuluthul Quran, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa surat itu sepertiga Al-Quran?
keutamaannya. Bahkan ketika ada sahabat yang membacanya dan sering membacanya surat itu berulang-ulang, kenapa engkau selalu membacanya dalam salat? Maka Rasul bertanya, maka sahabat itu mengatakan, aku mencintai surat itu ya Rasulullah. Ada enggak dalam diri kita? Ya kita mencintai Al-Quran, tapi ada surat-surat yang khusus yang sangat dicintai, sehingga karena saking cintanya sering mengulang-ulang surat itu. Ada enggak dalam diri kita? Itu ada 114 surat. Ada yang surat yang istimewa yang aduh cinta ke surat itu. Ya, resep sering diulang-ulang. Harus ada atuh. Ya Al-Quran harus dicintai semuanya. Ada sahabat yang saking cintanya. Kenapa? Karena aku mencintai suratnya ya Rasulullah. Kenapa engkau mencintainya? Karena di dalamnya ada nama dan sifat Allah. Maka Rasul mengatakan apa? Ya, kabarkan kepadanya. Jadi kepada orang itu yang mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah telah mencintainya. Subhanallah. Kabarkan pada orang itu, sahabat itu yang mencintai surat Al-Ikhlas, bahwasanya Allah telah mencintainya. Jadi harus ada dalam diri kita, ada yang terkesan dengan ayat itu, selalu kita ulang-ulang, kita baca, kita ulang, kita tahu artinya. Dan memang semua Al-Quran menakjubkan dan mengesankan hati dan sangat menggugah hati dan hati mencintai. Tapi ada satu sahabat surat Al-Ikhlas, kita juga berusaha untuk mencintai surat itu Al-Ikhlas dan mencoba untuk merenungi isinya yang betapa agung. Di dalamnya ada sifat Allah yang mulia. Dari awal sampai akhir Al-Ikhlas itu hanya menceritakan tentang satu tema, apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya saja istimewa turunnya. Turunnya istimewa kenapa? Karena ketika orang Quraisy bertanya tentang, coba sifatkan Rabb kamu itu kayak gimana? Rabb kamu itu kayak gimana, kata orang Quraisy, Rabb itu sifatkan Tuhan kamu. Gimana Tuhan kamu itu? Apa begini, apa begini, apa gimana? Maka Rasulullah enggak menjawab langsung, menunggu wahyu. Maka diturunkanlah satu surat untuk jawabannya, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betapa indahnya isi surat itu. Maka harus ajarkan kepada anak kita juga maknanya. Kita juga hanya sebatas membaca, tapi didalami, ya, direnungi, diresapi, itu makna yang agung tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mengetahui tentang Allah, zat Allah, baca surat Al-Ikhlas, itu jawabannya. Dan ada orang kafir, bahkan dia pendeta, yang masuk Islam gara-gara baca satu surat itu. Dia selama berpuluh tahun tidak ada jawaban tentang ketuhanan. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Siapa Tuhan penguasa langit dan bumi itu? Bagaimana sifatnya? Tatkala ada yang memberi sebuah Al-Quran, ada terjemah, dia bolak-balik bahasa Inggris tentunya ya, ada terjemahnya gitu. Suatu saat dia rehat, dia biarkan Al-Quran itu, tapi Allah memberikan ilham kepadanya gitu ya. Nah, ini hidayah. Dia mengambil Quran dari belakang, kemudian dibuka pas belakangnya. Apa kalau kita buka Quran dari belakang, yang pertama kali lihat yang mana? Surat apa yang paling dilihat? Ya orang kan ngelihat bukan ke sini tapi ke sini. Begitu dibalik yang belakangnya, yang terlihat surat apa? Al-Ikhlas. Itu hidayahnya ya, enggak di depan tuh. Ya sudah, dia bolak-balik baca, mungkin kebanyakan, pusing, tutup dulu, terus istirahat. Tapi suatu saat malam-malam dia bangun, dia penasaran dengan Al-Quran, ternyata Qurannya kebalik. Kemudian dia membuka perlahan, yang dia lihat pertama surat Al-Ikhlas, langsung matanya tuh Al-Ikhlas. Dan waktu dia mencari-cari belum ketemu karena mencari dari depan. Itu surat paling belakang ya. Ya, surat keberapa? Al-Ikhlas teh. Al-Ikhlas surat ke sabaraha? 100
112 atuhnya 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 An-Nas. Jadi Al-Ikhlas surat ke berapa? 112. Ini nggak bahas tafsir jadinya. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya ini kisah nyata. Ya, ini dari ana baca dari bahasa Arabnya ya. Dia terkenal, pendeta terkenal yang awalnya dia nggak suka Islam, tapi ada dai ustadz ngasih terjemah bahasa Inggris, baca nih Quran. Oh, tahu asalnya dia nggak terlalu peduli, tapi ada menjadi orang Kristen itu ada satu jawaban yang nggak bisa dia jawab tentang esensi Tuhan. Kalau Islam mah jelas tentang ketuhanan, ya kita bahaskan iman pada Allah ini. Ya, tentang untuk esensi atau namanya siapa Tuhan kita, di mana Tuhan kita, itu ada jawabannya lengkap, nggak perlu bingung. Siapa Tuhan kita? Man rabbukum? Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami semua. Di mana Allah? Aina Allah? Allahu alas sama, alal arsy istawa. Allahu fis sama, maksudnya Allah fis sama, di langit, di atas langit ketujuh, di atas arsy. Dan di atas Allah tidak ada lagi apa-apa kecuali Allahu Jalla wa Ala. Jelas kita Allah, siapa Allah, di mana Allah. Nah, orang itu kebingungan, maka dia mencari jawaban begitu baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah Allah yang bergantung segala sesuatu, bergantung kepada sesuatu. Sampai akhir ketemu langsung jawabannya, turun hidayah, dia langsung menangis. Ternyata ini jawabannya. Baru lihat terjemah. Itu orang kafir ya, baru masuk Islam baru baca terjemahnya, atau belum bisa baca Quran, pendeta ya. Kalau pendeta di Islam mah ustadzna ya, kiai gitu ya. Itu pendeta namanya. Akhirnya di pagi hari dia langsung bergegas ke masjid dan menemui imam masjid untuk minta diterangkan surat Al-Ikhlas. Coba terangkan dengan bahasa Inggris. Diterangkan, terus masuk dalam dirinya hidayah. Di pagi hari itu, di saat itulah dia mengikrarkan dua kalimat syahadah. Dahsyatnya ya Al-Quranul Karim. Tadi kan ada sahabat yang sangat mencintai surat Al-Ikhlas, dibaca terus dalam sholatnya. Jadi dalam sholat fardu sebelum baca surat yang lain, Al-Ikhlas dulu, surat yang lain gitu. Baca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, terus itu dalam sholatnya. Maka Nabi terheran, kan Nabi sendiri nggak begitu gitu ya. Karena aku mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah, karena di dalamnya ada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, aku mencintainya. Maka Allah mencintainya dengan kecintaan dia terhadap surat Al-Ikhlas. Bayangin, perhatikan, sahabat mencintai satu surat Al-Ikhlas, turun kecintaan Allah kepadanya. Bagaimana kalau orang yang mencintai seluruh Al-Quran, mencintai seluruh Al-Quran, bagaimana itu? Itu salah satu sebab turunnya cinta, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya adalah harus mencintai Al-Quran sepanjang hidup kita ya. Rajin baca Al-Quran. Nah, jadi nilainya aja surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, karena di dalamnya menjelaskan sifat dan nama Allah. Maka coba ya anak-anak sekalian ya, ini para asatidz ya semua, di samping kita baca Quran surat pendek, coba baca terjemahnya ya, kemudian baca terjemahnya, pahami ya, surat pendek itu ya, supaya jadi tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak mau tadabbur Al-Quran? Bukan hanya membaca tapi pahami sih. Coba ajarkan anak-anak kita dari surat Al-Duha sampai An-Nas itu, di samping hafal kelas 6, tapi dia bisa tahu isinya, dikenalkan isinya ya. Pelajaran Quran, hadis itu ya, dia suruh menghafal terjemahnya, suruh menghafal dan masukkan dalam nilai itu sebagai motivasi. Itu akan bekal bagi dia dunia akhirat ya, selamanya ya bisa. Jarang sekali anak-anak yang hafal sudah pendek tapi nggak hafal artinya, Dan kita juga, kita di samping
membaca Al-Quran itu juga harus ada orientasi peningkatan setelah bisa menghatamkan Quran setiap bulan, setiap saat, setiap minggu itu. Coba hatamkan Al-Quran dengan terjemahnya dalam kehidupan kita. Minimal dalam satu kali, maksudnya dalam hidup kita itu satu kali kita pernah menghatamkan surat Al-Fatihah dengan terjemahnya. Jadi baca dengan terjemahnya. Enggak bisa hatam, bisa insyaallah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terus asal istiqomah hatam. Ya, itu di antara hal kita menunjukkan cinta pada Al-Quran, yaitu di samping baca juga ingin tahu isinya, terjemahnya, tadabburul Quran. Intinya tadi belum ditutup. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah pokoknya, sumbernya keimanan. Ya. Pokoknya keimanan, seluruh keimanan dalam agama kita akan kembali kepada al-imanu billah. Maka banyak disebut dalam Al-Quran, man kana beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari kiamat dan yang lainnya. Suka digandeng ya, berulang-ulang. Dan kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi mengimani empat hal ini sebelum tutup ya. Jadi namanya beriman kepada Allah wajib mengimani, meyakini, mengakui, membenarkan 4 hal, 4 perkara. Apa tadi? Mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, adanya wujud. Di antara sifat Allah wujudun, memiliki wujud. Tapi tidak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Dia, dengan Allah, sesuatu apapun enggak ada yang serupa. Allah enggak sama dengan langit, dengan bumi, dengan matahari, dengan bintang, bulan, malaikat, jin, apalagi manusia, apalagi hewan, enggak ada. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah punya wujud, punya zat, ya, ada wujud dan ada zatnya. Kemudian mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengimani rububiyah Allah dan ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah esa dalam rububiyahnya gitu ya. Allah yang menciptakan, mengatur dan merajai alam semesta. Yang ketiga, yang dimaksud beriman pada Allah, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu keesaan Allah dalam uluhiyahnya, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahin dan disembah satu-satunya di langit dan di bumi. Allah yang berhak untuk diibadahi dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan dan dengan penuh menghinakan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan banyaknya orang menyimpang, tersesat dari Ahlus Sunnah dari masalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kenapa ada golongan Jahmiyah gitu ya, ada Mu'tazilah, ada golongan Murji, ada golongan Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu yang menyimpang. Rafidhah itu karena menyimpang dalam iman kepada Allah. Makanya kalau bahasan akidah ya, kalau iman kepada Allah ini bisa 5 jilid gitu ya, 5 jilid itu saking panjangnya para ulama, panjang lebar. Kalau iman kepada yang lain, iman kepada malaikat itu hanya 1 jilid. Karena ini luas, bahasanya luas. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini pembahasannya sangat luas, sangat penting, sangat utama, yang wajib diketahui oleh kaum muslimin dengan benar. Siapa yang memahami dengan benar, maka imannya sahih, imannya benar, lurus, dan dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan karena zuhur ya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.